Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa qtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan dan dilimpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah dengan karunia dan nikmat tersebut Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di pertemuan perdana kita ya di masjid kita ini, Masjid Saleh Hawa, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan majlis kita ini sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bila kita bubar dari majlis ini nanti maka dikatakan kepada kita oleh para malaikat, qumu maghfuran lakum wa qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah, bubarlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kejelekan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jalla Qudratuh agar kita diberikan keteguhan hati di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, pelajaran kita insyaallah ta'ala di kajian kita ini dan berkelanjutan insyaallah ta'ala biidznillah itu sesuai dengan usulan dan usulan yang bagus ya, terkait tentang tafsir juz'u amma, dikarenakan surat-surat yang terdapat dalam juz'u amma atau dalam juz 30 itu adalah surat-surat yang banyak kita dengar ketika kita salat di belakang para imam kita di masjid-masjid maupun di musallayat. Oleh sebab itu untuk mendukung kekhusyuan kita dalam salat ya, karena di antara yang bisa mendukung khusyuknya salat kita adalah tatkala kita memahami ya makna dari apa yang kita baca atau apa yang kita dengar dari imam kita, itu sangat mendukung ya. Oleh sebab itu bagus kiranya, dan ini adalah nasihat juga dari orang tua kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, menasihati agar kalau antum pun bahas ya tafsir ringan gitu ya, itu bahaslah surat-surat yang biasa didengar di telinga para makmum gitu ya, kaum muslimin ketika sholat berjamaah, agar mereka paham apa yang dibaca oleh sang imam tersebut. Dan saya melihat nasihat orang tua seperti ini adalah nasihat yang bagus, yang baik, dan saya menerima hal itu dan
Mungkin sebagian tahu kalau di Masjid Ijo Cilangkap itu saya mulai dari bawah, maksudnya dari akhir, dari An-Nas. Terus adapun di sini kemungkinan karena diusulkan juga seperti itu, kita mulai dari surat An-Naba insyaallah taala. Kebalikannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami apa yang akan kita bahas insyaallah taala sampai ya mudah-mudahan bisa selesai ya satu juz 30 itu surat juz amma itu mudah-mudahan bisa selesai dalam keadaan kita masih sehat walafiat. Kalaupun Allah ya wafatkan kita sebelum selesai ya itu sudah menjadi qadarullah. Jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, saya mohon izin karena ini perdana. Kiranya Anda ingin memberikan prolog atau muqaddimah. Saya nggak tahu nanti apa bisa masuk, paling tidak ngambil 1 atau 2 ayat dari juz dan dari surat An-Naba, itu tergantung waktu nanti ya. Cuman izinkan saya untuk sedikit memberikan prolog atau muqaddimah tentang keistimewaan kita belajar daripada tafsir, ilmu tafsir. Jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ilmu tafsir disebutkan oleh para ulama adalah asyraful ulum ya wa ajalluha. Ilmu tentang tafsir Al-Quran itu adalah ilmu yang paling asyraf, paling mulia. Ilmu yang paling mulia, jalil, agung, mulia. Ya gimana enggak agung? Gimana enggak mulia? Pembicaraannya tentang kalam siapa ya? Kalam presiden? Kalamnya siapa ya? Kalam Allah. Allah Al-Jalil, Al-Azim. Ya tak? Pastinya kalau berbicara tentang kalamnya yang maha azim, yang maha jalil, maha mulia, maha besar, maha agung, pastinya berbicara tentang kalamnya adalah pembicaraan yang apa? Berarti apa juga? Azim juga, besar juga, mulia juga. Pelajaran yang besar juga, azim juga, enggak main-main. Bukan pelajaran ecek-ecek ibaratnya. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kalau mungkin tentang tafsir itu apa, makna tafsir secara lughah, secara bahasa, istilah mungkin sering kita dengar. Kalau secara bahasa tafsir diambil dari mushtaq dari kata-kata fasara. Ini saya selip sedikit aja ya, walaupun bukan terkait. Dari kata fasara ya, yang bermakna al-idah wal bayan. Jadi kalau ya secara bahasa yang namanya tafsir itu di mushtaq terambil dari kata-kata fasara yang bermakna al-idah wal bayan. Apa itu idah? Apa? Penjelasan, bayan, ya, sesuatu yang jelas, ya, penjelasan, bayan. Sering dengar kata bayan ya, al-bayan. Artinya apa? Penjelasan cara bahasa. Jadi tafsir ya al-bayan, idah, penjelasan itu secara bahasa. Ada istilah para ulama maknanya adalah simple, bayan ma'ani kalamillah tabaraka wa ta'ala. Bayan ma'ani kalamillah tabaraka wa ta'ala. Secara istilah ya tafsir maknanya adalah penjelasan makna-makna dari kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang nanti kita akan lakukan semampu kita sesuai dengan kadar ilmu yang Allah titip yang sedikit. Insyaallah kita akan bahas. Wa 'adhamuha barakah. Ya, disebutkan bahwa belajar ilmu tafsir ini paling besar keberkahannya. Ya gimana enggak, wong Quran sendiri itu apa? Kitab yang apa? Mubarak. Kitab yang apa? Barakah, penuh dengan keberkahan. Yang cintai Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kalau orang menyibukkan diri dengan Al-Quran, Kitabullah, dan kita belajar tafsirnya ini, itu jauh bagian dari menyibukkan diri dengan Al-Quran. Berarti kalau seorang ya menyibukkan diri dengan kalam Allah, ya, maka apa? Pasti hidupnya juga akan dipenuhi dengan apa coba?
keberkahan. Pasti hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Dan itu yang diungkapkan oleh sebagian ulama, ya, tafsir. Sebagian ulama tafsir ada yang mengungkapkan dalam sebagian ungkapan mereka, ishtaghalna bihadzal kitabi faghamaratna al-barakat wal khairat, bukan faghamaratna al-barakah wal khairah, enggak. Tapi faghamaratna al-barakat wal khairat. Kami berusaha menyibukkan diri dengan kitab ini. Apa kitab ini? Al-Quran. Kita belajar tafsirnya juga bagian dari menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kitab ini. Maka apa yang menerpa kami? Apa yang menimpa kami? Ghamaratna. Seolah-olah tahu ghamara. Orang kalau guling-guling di tanah. Jadi seolah-olah kita akan berguling-gulingan di kobangan keberkahan. Paham maksudnya? Wes sudah. Berlumuran dengan apa? Keberkahan. Orang yang menyibukkan dengan apa? Kitab ini. Yaitu Al-Quran. Dan juga Al-Khairat. Kebaikan-kebaikan. Siapa? Orang bodoh yang nggak mau keberkahan-keberkahan dalam hidupnya dan tidak mau kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ya. Kayak subhanallah. Yakinlah jemaah, dengan kita menyibukkan diri dengan kitab Allah dan termasuk dan menyibukkan diri adalah belajar tentang tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang mungkin ya sering kita dengar, ya, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek dan seterusnya. Paling tidak, insya Allah keberkahan akan menerpa kehidupan kita. Ya. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan bahwa wa ausa'iha ma'rifah. Pengetahuan yang paling luas itu adalah pengetahuan tentang Al-Quran. Ilmu tentang Al-Quran ini adalah ilmu yang paling apa ya? Luas. Bagaimana tidak? Para ulama katakan Al-Quranu masdarul ilmi wal adabi. Bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber dari ilmu. Berarti luas nggak? Oh, luas. Al-Quran adalah sumber dari ilmu dan sumber adab. Mau ilmu, Quran. Mau beradab, Quran. Berarti kalau orang nggak belajar Al-Quran, tidak ta'allum, tidak belajar Al-Quran, maka ya sudah miskin ilmu dia pasti. Ya. Ya. Siapa nggak belajar Al-Quran, ya pasti miskin adab. Karena Al-Quran itu isinya, masya Allah, adab. Adab apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Subhanallah. Mencintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi luas, ya, ilmu tentang Al-Quran ini sangat luas, awsa', paling luas. Ya. Kemudian wahajatul ummati ilaihi massah. Sedangkan hajat dan kebutuhan manusia terhadap ilmu tafsir ini, ya, mengilmui tentang kandungan dan isi ma'ani dari kalam Allah itu massah. Butuhnya bukan butuh biasa, tapi massah. Apa artinya? Butuhnya itu apa? Udah sampai tingkat apa? Sangat butuh kita terhadap apa? Ya, ilmu tafsir ini. Untuk memahami kalam Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Aneh nggak sih? Kita baca Al-Quran tiap hari, Ramadan khotam berapa kali, bahkan, tapi lewat begitu saja. Min duni faham, tanpa ada pemahaman sedikit pun. Nggak ngerti ini apa, isinya apa, kandungannya apa. Aneh. Bak keledai dibawain berkarung-karung kitab, di pundaknya, di punggungnya. Dia ngerti nggak isinya apa? Kita jangan kayak keledai. Cukup orang Yahudi aja lah yang diibaratkan oleh Allah seperti apa? Keledai. Ya. Ya. Mathalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Kita jangan jadi keledai. Ya. Orang Arab kalau mau nyerca orang karena kedunguan, ya himar. Kalau marah sama orang, terus orang bodoh banget, ya himar. Keledai. Menunjukkan atas kedunguan yang sangat. Ya, himar tuh bapaknya. Kalau
Anaknya apa? Jahsh. Jahsh itu anaknya keledai. Himar bapaknya. Dan orang Arab sering namain anak-anak mereka dahulu dengan nama-nama binatang. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Jahsh. Ya. Anak keledai itu Jahsh. Kadang mereka namain Asad, Kilab, Kalb. Nama-nama binatang. Malah pembantunya, ya, budak-budaknya bagus-bagus dinamain. Lu'lu', Marjan, Mutiara. Ya, tahu? Itu. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kebutuhan kita terhadap ilmu ini sangat mendesak. Masa. Yang mencintai sonota. Ya, masa. Ya. Kemudian waqad syarrafa Allah ahla at-tafsir wa rafa'a makanahum wa ja'alahum marja'an li'ibadihi fi fahmi kalamihi wa ma'rifati muradihi wa kafa bidzalika fadlan wa syarafa. Makanya jemaah, maknanya bahwa makanya wajar kalau ulama-ulama ahli tafsir itu yang memang bergelut dalam bidang ilmu tafsir dan mereka ahli di bidangnya, bidang tafsir itu, ya, mereka itu Allah angkat derajat mereka. Allah angkat derajat mereka. Ya. Sampai sosok Amirul Mukminin di tafsir. Sering saya sebut siapa pimpinannya, amirnya kaum mukminin di bidang ilmu tafsir, siapa namanya? Ya, tafsirnya terkenal. Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. 7 tahun beliau hafal Quran. Seperti Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Kemudian 8 tahun sudah sudah dipilih dan sudah dimajukan, ditentukan, dipilih oleh kaumnya untuk menjadi apa? Imam bagi manusia. Padahal 8 tahun, udah balik belum 8 tahun? Hah? Tapi sudah jadi imam di kaumnya. Ya. Jenggot kita mengalahkan hafalan kita. Jenggot dan umur kita mengalahkan apa? Hafalan kita. Kalau anak-anak salaf dulu, umur mereka atau hafalan mereka mengalahkan apa? Umur mereka. Ya. Belum kita bicara Ibnu Abbas. Ilmu dia mengalahkan umurnya. Masih bocil tapi sudah, ngeri ilmunya. Ya. Itu selevel Ibnu Jarir At-Tabari saja, 7 tahun hafal Quran, 8 tahun jadi imam, 9 tahun sudah oret-oret tafsir. Anak kita 9 tahun ngapain? Jangan cintai semata. Ya. Jadi Allah tinggikan derajat mereka, para ulama mufassirin itu, yang mencintai karena Allah SWT. Allah jadikan mereka sebagai rujukan bagi umat, ya, untuk memahami ini maksudnya apa, ini ayat ini tafsirnya apa, dan seterusnya. Tinggi kedudukan mereka. Maka wajar juga Nabi pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab ini, Al-Quran ini. Ya. Dan Allah rendahkan sebagian kaum, hinakan sebagian kaum juga dengan Al-Quran. Manakala kita berpegang teguh dengan Al-Quran, mengilmui Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bercengkerama dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah akan angkat kita. Tapi manakala kita jadikan Al-Quran mahjuran, sesuatu yang ditinggalkan sebagaimana materi khutbah terakhir saya di sini, maka apa? Apa jemaah? Kita akan dihinakan. Bahkan payahnya lagi nanti di akhirat, naudzubillah. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran bisa menjadi, ya, penolong bagi dirimu, sebaik-baik pengacara bagi dirimu, tapi bisa sebaliknya menjadi bumerang bagi dirimu. Tergantung. Apakah kita termasuk yang menjadikan Al-Quran amamah, ya, sebagai imam dia, dalam sebagian riwayat sebagai imamnya. Apakah kita jadikan Al-Quran di depan kita, sebagian riwayat sebagai imam kita, maka Al-Quran akan membimbing kita ke surga. Atau kita jadikan dia di belakang kita, cuekin dia, sehingga akhirnya kita diseret oleh Quran itu sendiri ke neraka Allah SWT. Mari kita bersahabat dengan Al-Quran, yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa kedudukan para ahli tafsir, ulama tafsir, dijadikan rujukan oleh umat untuk mengetahui makna dan maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, dan cukup itu sebagai kemuliaan buat mereka. Kemudian pengetahuan seorang penuntut ilmu, apalagi seperti kita, ya, penuntut ilmu kecil kayak kita nih, kita sama-sama penuntut ilmu kecil jemaah. Selevel Syalbani aja sering mengatakan, ma'ana illa tuwailibu ilm. Tidaklah saya melainkan seorang penuntut ilmu kecil, padahal beliau ulama, ya. Tawaduknya para ulama.
Tidaklah saya melainkan kecuali apa? Melainkan tuwailibu ilm. Talib itu penuntut ilmu, tapi kalau tuwailib berarti penuntut ilmu kecil. Yang mencintai Allah. Jadi seorang penuntut ilmu, ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengetahui keutamaan, keistimewaan daripada mempelajari ya ilmu tafsir ini, maka itu akan menolong dia, membantu dia untuk betul-betul apa? Untuk betul-betul iqbalun nafs ala ta'allumihi. Betul-betul akan menolong dia, membantu dia, menyokong dia untuk dia berikan ya apa? Dalam artian segenap ya kemampuan dia, ya, pikiran dia untuk dia berusaha mempelajari tentang tafsir itu. Ketika dia tahu apa keutamaan dan keistimewaan belajar daripada tafsir yang merupakan ya tafsir kalamullah, maksudnya Al-Quran, dia belajar tafsirnya, itu akan mendukung dia, menyokong dia, memotivasi dia untuk dia berikan perhatian besar untuk mempelajari daripada tafsir Al-Quran tersebut. Kemudian wa akhdhihi biquwwah, dia akan ambil ilmu ini dengan kuat, ibaratnya menunjukkan semangat, tidak lemah untuk mempelajari daripada ya Al-Quran tersebut. Kalau ilmu-ilmu selain kalam Allah, banyak orang semangat mempelajarinya, bahkan sedetail-detailnya, ya, senjelimet apapun dia impakkan waktunya. Lah untuk kalam Allah, kapan kita pernah impakkan sebagian waktu kita untuk mau pusing dikit gitu? Kecuali yang Allah rahmati saja dari hamba-hamba yang siap pusing, duduk di majelis ilmu, dengerin penjelasan tentang ma'ani ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya, dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati tersebut, yang mencintai Allah. Yang sabar duduk di majelis ya untuk apa? Mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian ya wajiddin wajtihad, dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan iseng-iseng, kayak nggak minat gitu loh. Ya, maka saya nasihatin, kalau ada di sini di majelis ini yang duduknya terpaksa alias nggak minat, apalagi kalau sifatnya menyepelekan, siapa sih yang ngomong? Please, mending tidur atau ngopi di rumah, ikhlas gitu, daripada duduk tapi apa? Nggak ikhlas, nggak serius, nggak sungguh-sungguh, iseng-iseng, sambilan, daripada hitung-hitung nunggu isya. Saya tetap apresiasi, tapi betapa baiknya kalau kita luruskan niat kita jangan duduk. Memang saya butuh. Walaupun saya enggak sehebat yang dibayangkan untuk menjelaskan, tapi paling tidak ada 1-2 faedah yang saya miliki yang bisa saya berbagi dengan saudara-saudara saya. Maka pinjamkan hati dan pendengaran. Bukan karena saya ngomong, tapi karena yang saya bawakan adalah kalam Allah, qala Allah. Bahkan nanti diselip dengan qala Rasulullah untuk mendukung. Karena ada nanti ayat ditafsirin ayat, ada ayat ditafsirin oleh hadis dan seterusnya. Mencintai. Jadi jiddin wajtihad, harus sungguh-sungguh, jangan iseng-iseng. Ya, nanti enggak dapat pahala pula. Dapatnya cuma apa? Gempor pinggang doang. Mau enggak? Cuman pegel doang, dapatnya pulang-pulang cuman pegel gitu. Sia-sia kan jemaah. Kalau bisa kita duduk mukhlis, ikhlas, ya. Kemudian apa? Kita pulang meraup pahala. Paham nggak paham? Ada yang nempel nggak nempel? Yang penting kita sudah duduk dengan ikhlas, dapat pahala nggak? Itu paling tidak jemaah. Antum kira yang duduk di majelisnya para ulama dahulu, ulama-ulama hadis terutama itu, semuanya nyatat hadis? Semuanya bawa buku? Enggak. Sebagian mereka ada yang datang hanya untuk ikut mengucapin sallallahu alaihi wasallam. Ikut selawat aja kalau nama Nabi disebut. Ada yang hanya datang untuk belajar akhlak sang guru ketika di majelis. Tapi diapresiasi. Bagus, masih mending. Apalagi yang datang memang niat. Belajar, ingin paham, mengilmui. Luar biasa. Ya, mengumpulkan semua kebaikan. Jadi dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwatal Islam yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, saya sebutkan satu persatu. Ya, mungkin sekitar 7 saya bawakan ya. Banyak sebenarnya, cuma sekitar 7-an lah. Mudah-mudahan selesai. Kalaupun kita nggak bisa ambil surat An-Naba malam ini, ya sabar ya, pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Ya, barakallahu fiikum. Yang pertama jamaah cintai Subhanahu wa ta'ala, istimewanya kita belajar ilmu tafsir itu adalah annahu mu'inun ala fahmi kalamillah azza wa jalla wa ma'rifatu ya apa?
wa ma'rifatu muradih. Bahwasanya keutamaan, fadilah, keistimewaan belajar tafsir itu adalah dia menolong, membantu untuk memahami kalam Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Qur'an. Coba ada cara lain nggak yang bisa membantu antum untuk memahami kalam Allah, firman Allah Al-Qur'an itu? Ada cara lain nggak kecuali dengan belajar tafsir? Ada nggak? Untuk supaya kita bisa paham maksudnya apa, kandungannya apa. Ada cara lain jemaah? Apa gitu? Bersemedi di hutan gunung mana, gua mana gitu. Tiba-tiba pulang-pulang langsung ana mufasir. Ana dapat wangsit apa pangsit. Ya. Tahu-tahunya pulang semedi alim tafsir gitu, paham enggak bisa. Harus belajar jemaah. Innamal ilmu bit ta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ya ilmu itu dengan cara apa? Ada proses. Lihat kata-kata bit ta'allum. Menunjukkan ada proses. Nggak bisa sekali dua kali duduk seminggu, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, langsung alim. Raiso. Watul zamanin, kata Imam Syafi'i. Panjang waktunya. Belum tentu saya masih hidup nanti selesai juz 30. Belum tentu. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di atas taat. Ya. Kita nggak tahu. Yang cintai sunnah taat. Baik. Jadi keistimewaannya dia nolong kita, membantu kita untuk bisa memahami makna dan kandungan dari apa? Kalam Allah, Al-Qur'anu Al-Karim. Maksud dari Allah itu apa? Maunya Allah dari ayat itu apa? Ini yang membantu kita apa? Belajar ilmu tafsir yang bisa membantu kita, menolong kita. Yang cinta itu sunnah ta'ala. Wa man utiya fahmul Qur'an faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dikaruniakan ya oleh Allah Azza wa Jalla ya pemahaman tentang Al-Qur'an, dia mengilmui, dia paham tentang Al-Qur'an, orang ini telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak orang tersebut. Ketika orang dikaruniakan ilmu, ya bisa memahami makna daripada Al-Quran, tafsir daripada Al-Quran, yang mencintai sunnah. Penting. Karena banyak sekali ayat-ayat yang dia mencintai, yang tidak bisa kita pahami begitu saja ketika melihat letterlek ayatnya. Bisa. Harus dengan apa? Menelisik dan belajar tafsirnya. Apa penjelasan para ulama? Ya, terutama di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in yang langsung dididik oleh Nabi tentang tafsir dari sebuah ayat. Ya. Ya. Kan Nabi kita diturunkan kepada beliau wahyu, kemudian beliau langsung juga dapat tugas untuk apa? Litubayyina lahum. Untuk kau apa Muhammad? Bayan, tubayyin apa? Untuk kau menjelaskan. Jadi bukan sekedar ayat turun, ayat turun. Begini ayatnya, bunyinya begini. Sampaikan bunyinya doang, kemudian bebas perkara, balik ma unzila ilaika min rabbik, begitu saja. Sampaikan ayatnya udah kelar. Tapi litubayyina lahum. Agar kau juga jelaskan kepada mereka. Maknanya apa? Makanya mohon maaf jemaah, kalau kita belajar lebih ini lagi, muncul di kalangan sahabat tuh masing-masing qabilah bahkan dulu tuh muncul karena para sahabat dari awal saya jelaskan bahwa mereka kalau Nabi bawa ayat, nyampaikan ayat yang kemudian sebagian kata yang nggak dipahami atau sebagian ayat yang nggak dipahami dijelaskan oleh Nabi, itu kadang-kadang di ayat yang dari Nabi yang kemudian mereka catat, itu kadang-kadang dia jemaah? Diselipin apanya? Tafsirnya, maksudnya yang dijelaskan oleh Nabi itu diselipin. Paham maksudnya enggak? Ya. Mencintai semata. Dan masing-masing sahabat memiliki. Ibnu Mas'ud punya sendiri, Mu'adz bin Jabal punya sendiri, ya, Abu Musa al-Asy'ari punya sendiri. Jadi masing-masing punya mushaf. Yang kemudian di zaman mushaf koleksi sendiri yang dicetak sendiri. Paham maksudnya jemaah? Yang sebagian mereka kadang nyelipin tafsirnya sendiri-sendiri juga, paham? Yang kemudian di zaman Utsman bin Affan karena sudah mulai jelek efeknya, masing-masing berbangga dengan qiraah atau mushaf dari si panutannya masing-masing, yang ibaratnya ikut mazhabnya mazhabnya Abu Musa al-Asy'ari, yang mazhabnya Ibnu Mas'ud ibaratnya.
dalam masalah tafsir atau dalam mushafnya itu apa? Berbeda-beda mereka sampai anak-anak kecil saling mencerca di antara mereka yang mencintai. Oh, yang keren mushaf kami dong, mushafnya Ibnu Mas'ud. Oh enggak, Mu'adz bin Jabal dan seterusnya. Terjadi seperti itu. Akhirnya Utsman bin Affan punya inisiatif untuk apa, jemaah? Menjadikan mushaf yang banyak itu, yang sendiri-sendiri itu menjadi satu mushaf saja. Istilahnya mushaf apa? Mushaf Utsmani. Yang dulu awalnya itu untuk menghormati semua jenis qiraat yang ada, karena Quran diturunkan 7 huruf kata Nabi SAW, 7 dialek. Ya, ya. Tahu dialek enggak? Ada wadduha, wadduhe, gua, gue. Paham enggak? Kalau di kita. Paham? Itu dialek kan? Ada yang bilang gua, ada yang bilang gue. Itu dialek. Itu gambaran saja. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Udah dibakar semua, diperintahkan semua untuk dibakar. Semuanya membakar, taat kepada ulil amri. Khalifah waktu itu, Utsman bin Affan, semua membakar kecuali satu yang masih enggan, siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Awalnya enggak mau apa? Enggak mau baca, enggak mau bakar. Mencintai sunnah. Ya. Awalnya, yang pada akhirnya ujung-ujungnya dibakar. Ya. Sehingga sisa cuma satu jenis mushaf Utsmani. Yang dulu enggak pakai harokat, enggak pakai titik untuk menghormati semua jenis qiraah. Paham maksudnya? Enggak ada titik, enggak ada harokat. Coba sampai sekarang enggak ada titik, enggak ada harokat. Puyang enggak orang Indonesia? Insya Allah puyang. Ya, wong yang sudah ada harokat sama titiknya aja masih banyak yang terbata-bata, apalagi kalau enggak ada titik, enggak ada. Masya Allah. Makanya lil hajah, masalih mursalah, bukan bid'ah, masalih mursalah istilahnya. Yang cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya, yang pada akhirnya dibakar. Ya, Abdullah bin Mas'ud ujung-ujungnya bakar juga. Kumpul dengan satu apa? Sepakat dengan satu apa? Mushaf Utsmani itu. Jadi dalil ahli ilmu bahwa kalau kita dapatin lembaran-lembaran mushaf berserakan, ya, takutnya ke tiup angin tempat-tempat kotor atau apa, atau mushaf yang nggak kepake udah lusuh macam-macam nggak jelas, lembaran-lembaran berserakan, boleh untuk dia apa? Untuk dibakar daripada dia harus kececer ke tempat-tempat najis, kotor dan seterusnya. Boleh untuk dibakar lil hajah, tapi abunya jangan dimakan ya, jangan di, kan ada tuh di sebagian, biar begitu dah gitu kan. Allah musta'an. Taib, jangan cintai sunnah ta'ala. Sebagai contoh betapa pentingnya kita belajar ilmu tafsir, jemaah. Kalau enggak ya bingung maksudnya apa gitu. Sedikit contoh misalnya, ketika Allah berfirman misalnya di Al-Ahqaf ayat 15, ini gambaran saja. Bahwasanya tafsir ini, ilmu tafsir ini membantu kita memahami kalam Allah. Ya. Lihat apa komentar, apa penafsiran para sahabat yang mereka adalah murid-murid langsung Rasul. Yang mereka langsung dengar penjelasan dari siapa? Rasulullah SAW. Contoh misalnya. Di Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, ya, wahamluhu, potongan ayat, wahamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya, mengandung bayi, ya. Kemudian menyapihnya, itu berapa lama? Kata Allah, 30 syahra. Apa itu 30? Ada dua hal, mengandung sama apa? Menyapih. Menyapih setelah disusuin 2 tahun. Itu berapa? Dua hal ini dua-duanya berapa lama kata Allah? 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan itu berapa jemaah? 2 tahun berapa? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya. Nah, dia mencintai sunnah ta'ala. Ayat ini dipahami oleh siapa? Jelaskan oleh Abdullah bin Abbas, bahkan setahu saya juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mengambil kesimpulan ketika menjelaskan makna dan kandungan dari ayat ini. Nah, hamilnya, mengandungnya, dan menyapihnya 30 bulan. Alias 2 tahun 6 bulan. Diambil pemahaman dari sini oleh Abdullah bin Abbas, mufassir besar di kalangan sahabat. Yang masih muda dulu ya, remaja. Kalau yang udah sepuh-sepuh Abdullah bin Mas'ud ya. Ya. Dan juga oleh Abdullah bin Umar, seingat saya.
bahwasanya apa? Paling pendek ya, durasi atau apa bahasanya, mudah. Masa orang itu hamil, perempuan itu hamil paling pendek itu adalah berapa? Berapa? 6 6 bulan. 6 bulan mencintai SWT. Jadi kalau orang ngelahirin anak sudah 6 bulan hamil, lahir anaknya. Jangan antum mikir ngaco-ngaco. Curiga. Curiga apa? Jangan-jangan di luar apa? Luar masjid. Paham nggak maksudnya? Jangan-jangan di luar, nggak paham juga. Di luar apa? Dari tadi kayak jangan-jangan di luar nikah ini 6 bulan soalnya. Cepat amat lahiran berarti ya, jangan-jangan. Oh jangan. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak memahami, oh bisa suudzon sama orang ya? Mencintai sunat. Ternyata dipahami bahwasanya apa? Ya, paling pendek ya durasi atau apa dalam jangka waktu orang perempuan itu hamil kemudian dia melahirkan itu paling pendek itu adalah apa? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Dari mana dipahami? Dari ayat ini bahwasanya apa? Hamilnya, mengandungnya, dan menyapihnya itu berapa? 30 bulan alias 2 tahun 6 bulan. Nah, disebutkan yang namanya menyapih anak itu berapa? Berapa tahun dalam Al-Quran disebutkan? Haulai, 2 tahun. Berarti sisanya apa tuh? Ayo. Sisanya masa apa tuh? Hamilnya berarti kan? Paham gak maksudnya? Nah itu. Kalau kita nggak membaca dan memahami tafsir para ulama, tuduh-tuduh aja kita nanti. Ya. Kalau kita nggak pahami hal ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Adapun yang kedua yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, anna asyrafal kalam wa ahsanahu wa asdaqahu ya wa a'zamahu barakah wa fadlan huwa kalamullah ta'ala alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang kedua, ya, keistimewaan kita belajar ilmu tafsir ini dikarenakan bahwa asyraful kalam, ucapan yang paling mulia, ya, wa ahsanah yang paling bagus, paling baik, ya, wa asdaqah yang paling jujur, paling benar, ya. Sebagaimana Allah katakan, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Ucapan yang paling jujur, paling benar, ya, yang tidak ada kebohongan di dalamnya itu adalah Al-Quran. Jadi bahwasanya semulia-mulia ucapan dan sebagus-bagus ucapan, sebenar-benar ucapan, wa a'zamah dan seagung-agung ucapan, ya wa a'zamahu barakah dan seagung-agung ya keberkahan, ya wa fadlan dan keutamaan, huwa kalamullah, yaitu dia adalah kalamullah. Jadi bahwasanya kalam Allah, ucapan yang paling mulia, ucapan yang paling agung, ya, ucapan yang paling baik, ucapan yang paling jujur, itu adalah kalam Allah. Yang tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Dia tanzilun min hakimin hamid. Turun dari zat yang maha hakim, bijaksana, dan maha terpuji. Ya. Jadi tidak ada ucapan, tidak ada ya kalam, tidak ada ya pembicaraan yang paling ya agung, paling mulia, paling jujur ya melainkan kalam Allah. Paling barakah ya melainkan kalam Allah, Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu mempelajari tentangnya adalah apa? Memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai diriwayatkan bahwasanya keutamaan Al-Qur'an, kalam Allah yaitu Al-Qur'an dibandingkan kalam-kalam yang lain ya, ucapan-ucapan yang lain itu seperti apa? Keutamaan Allah sendiri dibandingkan semua makhluk. Apa maksudnya juga? Keutamaan Al-Quran yang merupakan kalam Allah dibandingkan semua kalam, semua ucapan dari ucapan-ucapan makhluk yang ada itu seperti apa jemaah? Seperti keutamaan Allah dibandingkan semua makhluk. Paham nggak maksudnya? Keutamaan kalam Allah Al-Quran dibandingkan semua ucapan, ya, itu seperti keutamaan Allah dibandingkan apa?
makhluk semuanya. Ya. Yang ucapan Allah, kalam Allah ini tidak disentuh sedikit pun, ya, dengan apa? Dengan apa? Kebatilan, baik dari depan maupun juga dari belakang. Jadi ada orang misalnya seorang mufakir atau orang kafir yang ingin meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir, ingin cari celah dan aib dalam Al-Quran, kekurangan naqs dalam Al-Quran, maka sampai dia ubanan, bahkan sampai dia mati, dia tidak akan pernah mendapatkan apa? Kekurangan dalam Al-Quran. Tidak ada kebatilan, penyimpangan yang akan dia dapatkan. Kebengkokan tidak akan ada. Yang ada ujung-ujungnya banyak yang dapat hidayah. Banyak nggak terjadi seperti itu. Dia ingin menelaah Quran, meneliti Quran dari awal sampai akhir, ingin mengumpulkan dan mengoleksi aib-aib, kekurangan-kekurangan dan celak dalam Al-Quran. Ternyata ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan satu pun celak, kekurangan. Yang tidak sedikit menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, malah dapat hidayah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah tegaskan tentang Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan padanya Alkitab, Quran. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan bagi Al-Quran itu iwaja. Iwaj, apa iwaj? Penyimpangan, kebengkokan. Gak ada. Ya. Ajibnya lagi, Allah katakan qayyiman. Padahal sesuatu yang tidak bengkok pasti lurus. Tapi apa? Allah ingin tekan lagi. Bahwasanya sama sekali Al-Quran dari awal sampai akhir nggak ada kebatilan, nggak ada yang bengkok-bengkok, nggak ada sesat, nggak ada celak di dalam Al-Quran ini. Ya. Ente mau teliti kayak gimana pun nggak akan nemu kekurangan dan aib celak dalam Al-Quran tersebut. Karena Allah jadikan Al-Quran apa? Lam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak jadikan dalam Al-Quran itu apa? Iwaj, kebengkokan, penyimpangan, inhirab. Udah gitu apa? Qayyima, lurus kata Allah. Padahal sesuatu yang tidak bengkok ya sudah pasti lurus. Tapi Allah ingin tekankan lagi. Biar ente yakin seyakin-yakinnya bahwa nggak ada kekurangan, nggak ada kebengkokan dalam Al-Quran. Jadi kita menjadikan Al-Quran ini sebagai buku dan kitab panduan menjalani kehidupan ini, tenang nggak jemaah? Tenang. Karena apa? Nggak ada bengkoknya, nggak ada sesatnya, nggak ada celaknya, nggak ada aibnya. Nggak ada kurangnya. Kamil, sempurna. Karena kalamnya Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Anak kasih gambaran begini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kelar beliau dari menulis kitab beliau yang induk. Kitab induk namanya apa? Hah? Kitab Al-Um. Kenal ya? Kitab Al-Um. Ustadz nggak punya kitab Al-Um, aneh juga. Al-Um. Apa? Begitu beliau kelar, ya maka apa? Disuruh murid-muridnya untuk apa? Baca. Dan beliau mentadil, mentashih, memperbaiki. Kalau ada apa? Kekurangan dan kesalahan, ada yang kurang, salah, itu diperbaiki, ditadil, ditashih oleh beliau. Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Yang umur beliau cuma berapa cuma? 50 apa? 54 berapa? Ada yang ingat? Umur beliau berapa? 54 tahun ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi bisa mewariskan ilmu yang memenuhi dunia. Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka apa jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, ketika muridnya suruh baca satu pakrah, satu halaman misalnya. Baca. Stop. Ada salah, ada kurang. Kita adil, perbaiki. Ulang lagi pakrah yang sama, paragraf yang sama, baca lagi yang sama. Bukan disuruh lanjut. Ya. Paragraf yang sama, baca lagi, diulang lagi, dengar, stop, ada yang salah lagi, ada yang kurang lagi, ulang lagi, baca lagi, paragraf yang sama, nemu lagi kekurangan, diperbaiki lagi, akhirnya apa? Karena ulang, tetap ada kekurangan, akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Ya bunayya hasbuk, nah cukup. Aballah an yakuna kitaban kamilan illa kitabuh.
Allah enggan untuk menjadikan kitab ini kitab yang sempurna kecuali kitabnya saja. Allah enggan untuk menjadikan ya kitab yang sempurna kecuali kitabnya, yaitu apa? Al-Quran. Jadi kalau kitab-kitab tulisan makhluk, kalam-kalamnya ulama, kan kitab-kitab yang ditulis para ulama itu kan kalamnya mereka kan banyak. Ini. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang lepas dari apa? Naqs, kekurangan, kesalahan, celah. Ya. Adapun kalam Allah sempurna. Makanya kalau kita belajar ya, tentang kalam Allah ini, maka kita apa cuma cintai sama Allah. Mempelajari ilmu yang paling apa? Paling mulia, paling bagus, paling asdaq, paling benar, paling agung keberkahannya, paling besar keutamaan dan keistimewaannya. Yang mencintai sama Allah. Ini keistimewaannya. Kita belajar daripada ilmu tafsir. Kemudian juga dia mencintai sama Allah. Anna Allah faddala al-ilma wa syarrafahu wa syarrafa ahlahu. Bahwasanya Allah Subhanahu yang ketiga ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ilmu. Saking istimewanya ilmu, yang namanya ilmu Allah istimewakan sampai Allah mengambil dia menjadi salah satu di antara apa? Sifat dan namanya. Allah punya nama apa jemaah? Al-Alim. Innaka antas sami'ul alim. Alim, al-alim namanya. Sifatnya? Sifatnya? Apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Sifat Allah al-ilmu. Namanya apa? Al-alim. Allah pilih. Yang mencintai Allah SWT. Jadi Allah mengistimewakan ilmu dan memuliakannya. Dan memuliakan ahli ilmu. Ahli ilmu. Allah muliakan. Wa rafa'a darajatahum. Dan Allah angkat derajat mereka. Wal ilmu bil Quran, dan berilmu tentang Al-Quran, mengilmui Al-Quran, huwa afdalul ulum wa ajma'uha. Ya. Berilmu tentang Al-Quran adalah seabdal ilmu. Ya. Wa qad fassalallah fil Quran kulla syai', dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memperinci di dalam Al-Quran segala sesuatu. Coba apa yang enggak ada dalam Al-Quran? Ya. Lengkap, sempurna, lengkap. Mau cari apa dalam Al-Quran? Ada semua. Berarti belajar ilmu yang kayak gini, ini berarti kan ilmu yang sangat apa jemaah? Istimewa sekali. Luas, agung, luar biasa. Mau cari ilmu apa? Ada dalam Al-Quran. Nun sewu jemaah, sampai antum kalau ada yang nanya, ada nggak ayat dalam Al-Quran tentang cara bikin sambosa? Bikin sambal? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Lengkap. Bikin pesawat ada. Ada kisah menunjukkan kecerdasan Syekh Muhammad Abduh, seorang alim dari negeri Mesir dulu ya. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika dia lagi di Paris, didatangi waktu momen makan ya. Ada muktamar atau apa. Didatangi oleh seorang Nasrani. Orang Nasrani yang mungkin dia punya ya keilmuan di bidang Nasraniyah gitu ya. Didatengin. Syekh katanya. Katanya kitabmu itu kitab yang sempurna, yang memperinci segala sesuatu, apapun ada dalam kitabmu itu. Katanya begitu. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Berarti, ya, kalau memang, kata dia nantang nih, dia ngetes nih. Ya, dan lihat bagaimana kecerdasannya Syekh Muhammad Abduh. Ya, menjawab si Nasrani tersebut. Kalau memang di kitab kamu Quran itu, segala sesuatu ada di dalamnya, coba tunjukkan mana ayatnya tentang cara bikin makanan ini, sambosa. Atau bikin sambal. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh? Dia panggil, apa? Tabakh. Tabakh itu tukang, apa istilahnya? Chefnya. Chefnya yang dipanggil. Sudah enggak khusus ya kalau udah bunyi kayak gini. Ya, dipanggil. Maka apa coba? Ditanyain. Mas, ini bikin sambosa ini, cara bikinnya gimana? Nah, dijelaskan. Oh, ini bahannya, ini caranya ngadonnya. Atau sambal ini cara bikinnya gimana? Ada dijelaskan. Ya. Nah, terus ayatnya di mana? Mana? Maka ditunjukkan surat An-Nahl ayat 43. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Beginilah Al-Quran mengajarkan kami. Bahwasanya kalau nggak tahu ilmu tentang sesuatu, tanya apanya kata Quran?
Tanya kepada ahlinya. Ini ahlinya ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Agak mati kutu juga itu Nasrani. Bisa aja jawab orang Islam. Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi keutamaan kita belajar Quran ini luar biasa. Karena Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Tafsir, bayan bagi segala sesuatu. Apa yang enggak ada ibaratnya dalam Al-Quran Karim. Berarti belajar Quran, tafsir Quran, itu belajar ilmu yang luas kayak nggak ada ujung-ujungnya. Kalau bisa dikatakan, ya ini bahrul la sahilalah, lautan yang nggak ada apa? Nggak ada ujungnya. Ibaratnya yang mencintai SWT. Ya. Karena ilmu Allah itu sendiri demikian luas, ilmu kita sedikit. Ingat kisahnya Musa ketika berjalan dengan Khadir, naik di atas perahu. Seekor burung mencapkan ya, paruhnya di air laut. Naik lagi, nemplok di pinggir perahu yang ditumpang. Maka Khadir ingin berikan ilmu kepada Musa dengan mengatakan bahwasanya, Musa kau lihat itu burung yang nancepin ujung paruhnya itu di lautan yang samudra yang luas itu. Kemudian dia naik di pinggir perahu tersebut, netes dari ujung ujung paruhnya burung tersebut, tetes air itu kecil. Maka Musa Khadir mengatakan, perbandingan antara ilmu kita manusia dengan ilmu Allah seperti apa? Paham? Ilmu kita setetes sedikit air yang ada di ujung paruh burung tersebut. Sedangkan ilmu Allah, aduh, wa ma utitum minal ilmi illa sedikit mencintai semua. Maka jangan pernah ada yang sombong. Sepinter apapun kau, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Hatta yantahiya ila Allah azza wa jalla. Kata Hasan Basri, sampai mentok ke Allah. Di atas Allah ada yang lebih pintar? Enggak ada. Ya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh sombong kita. Sebanyak apapun ilmu kita enggak boleh sombong. Kemudian ikhwatal Islam mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. فَمَنِ ابْتَغَى الْعِلْمَ مِنْ أَفْضَلِ أَبْوَابِهِ وَأَحْسَنِهَا فَعَلَيْهِ بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَفَهْمِهِ وَمَعْرِفَةِ مَعَانِيهِ. Maka, kalau udah tahu nih, bahwasanya apa? Allah memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu, mengangkat derajat mereka, sedangkan ilmu yang paling mulia itu adalah apa? Ilmu tentang Al-Quran. Kalau udah tahu demikian, maka barang siapa yang mencari ilmu, ya, dari sebaik-baik seabdul-abdul pintu ilmu, ya, dan sebaik-baik pintu ilmu, fa'alaihi bitadabburil Quran, maka wajib bagi dia untuk dia mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengetahui, mempelajari daripada apa? Ya, makna-makna dan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Ya, kalau kita masuk di ilmu ini, pembahasan ini, kita telah masuk di sebaik-baik bab ilmu. Sebaik-baik pintu ilmu yang mencintai SWT. Baik. Kemudian saya singkat saja karena waktu masih boleh sedikit lagi, berapa menit? Sedikit lagi. Ya. Makanya ada ungkapan pujangga mengatakan fatadabbaril Quran in rumtal huda, ya, fal ilmu tahta tadabburil Qurani. Ya, tadabburilah olehmu Al-Quran kalau engkau menginginkan petunjuk. Mau petunjuk, mau hidayah, ya Quran. Makanya di antara nama Al-Quran apa jemaah? Sifat Al-Quran apa? Al-huda, dalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk. Berarti kalau kita enggak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya siap-siap sesat. Siap-siap ditunggu neraka. Waliyadzubillah. Yang mencintai semata. Fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Ya, ilmu itu berada di bawah mentadabburi Al-Quran. Maksudnya ilmu itu ya adanya di dalam mentadabburi Al-Quran. Sampai Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ya, ataukah di hati-hati mereka itu ada apa? Aqfal, kuful. Apa kuful itu jemaah? Gembok. Berarti pengunci, gembok, penutup. Dan Allah enggak pakai kata-kata am ala qulubin qufluha, ataukah di dalam hati mereka ada satu gembok? Enggak, tapi aqfal. Apa artinya? Jamak kan? Apa? Gembok-gembok yang banyak.
Demi Allah banyak hati-hati manusia, gemboknya nggak satu tuh. Tapi apa? Bergembok-gembok. Seberapa gembok yang sudah lepas dengan sebab kita mempelajari Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Berapa gemboknya? Pahami ayatnya. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ini celaan dari Allah. Ataukah hati-hati mereka, di dalam hati mereka, pada hati mereka ada gembok-gembok? Berarti kalau mau lepas ini gembok yang banyak, satu persatu, mau nggak mau, triknya apa? Tadabbur, belajar. Ya. Apa makna dan kandungan Al-Quran tersebut? Berarti mafhumnya apa jemaah? Kalau kita cuek dari mempelajari pelajaran tafsir ini, mentadaburi Al-Quran, cuek kita dari mempelajarinya, non sewu jemaah, bisa jadi gemboknya semakin Mau ngantum hati kita? Mau hati kita semakin banyak gemboknya jemaah? Semakin banyak gembok, makin perjuangan nggak untuk melepasnya? Waduh, berat. Maka mari kita belajar. Tadabburi, pahami, belajar. Semampu kita. Sekemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa. Ana di sini menyampaikan sekemampuan saya. Antum juga mendengarkan, memahami. Ya, apa yang saya jelaskan, ya sekemampuan kita. Dengan harapan Allah berkenan. Membuka itu gembok-gembok dari hati kita. Supaya hati kita lembut, bersih, nggak kotor. Ya, kata Utsman bin Affan, wallahi law tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Antum semangat hadiri kajian apa? Fiqih, kajian sirah, kajian apa? Harusnya yang paling dia semangat menghadiri kajian tentang Al-Quran. Demi Allah, kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, kalau sekiranya hati kita bersih, kagak kotor, kita nggak akan pernah kenyang dari kalam Rabb kita, Al-Quranul Karim. Harusnya ini paling semangat untuk kita apa? Getolin datang, getolin belajar, dengarkan yang mencintai semata. Yang lain penting, tapi prinsip kita taqdimul aham al muhim. Kedepankan dulu yang terpenting, baru yang penting. Jadi ada skala prioritas yang mencintai semata. Skala prioritas. Makanya para ulama menyebutkan awal ilmu itu Quran mulainya. Penuntut ilmu nggak mulai dari Al-Quran, bukan penuntut ilmu beneran itu. Abal-abal, kata para ulama. Rata-rata para ulama, a'immah dulu, itu rata-rata awal belajar Qurannya, belajar ilmunya dari apa mulainya? Al-Quran rata-rata. Bahkan menghafal mereka, yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajib saja gitu. Ketika sebagian orang semangatnya belajar ini, belajar itu, Quran cuek. Gak mau ngerti apa, maksud apa, hatta bertahun-tahun dia sholat gak ngerti. Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Saja gak ngerti isinya apa, kandungannya apa. Kan ajib cuma. Ya. Oleh sebab itu saya berikan motivasi untuk kita rajin untuk belajar tentang masalah tafsir. Sekemampuan kita. Paling tidak juz 30 yang dengar sering kita dengar, bisa kita pahami. Dan yang lain-lain semampuan kita. Kemudian yang keempat, ada 7 di sini. Gimana? Boleh ya? Karena nggak enak ini. Biasanya jam terakhir selesai jam berapa di sini? Biasa jam 8 pas. Serius. Jam 8 biasanya selesai. Kalau masih 7 biasanya 8.30. Nah, di sini bisa sampai jam 8. Senang banget maksudnya. Luar biasa. Ini aja udah nggak enak saya mantul. Takutnya udah ditunggu mau makan bareng di luar kali. Hajatul insan ilal ilmi akbar min hajatihi ila ta'ami wasyarab, kata Imam Ahmad. Butuhnya manusia terhadap ilmu melebihi butuh dia terhadap makan dan minum. Karena manusia butuh terhadap makan dan minum sehari sekali, paling banter 2 kali, orang Indonesia 3 kali gitu. Tapi kita butuh terhadap ilmu bi'adadil anfas, sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan. Berarti ya kalau antum merasa berat pinggulnya ya nggak harus sampai jam 8. Nanti saya selesai 7 ini aja udah selesai insyaallah. Kan ini baru prolog mukaddimah ya. Nanti kita mulai insyaallah. Itu akan datang. Mudah-mudahan bisa masuk ke surat An-Naba nanti. Di antara keutamaan ya belajar ilmu tafsir ini juga adalah annahu yadullu sahibahu ala ma ya'tasimu bihi minadh dhalalah. Ini penting jemaah. Dengan kita belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran ini, memahami Al-Quran, berusaha memahami, mendalami, memahami makna dan kandungan dari Al-Quran. Ini berarti apa? Ya, Al-Quran, ilmu tersebut, ilmu tafsir kita pelajari ini, itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, si
sahibnya, orang yang belajar ilmu tafsir ini, jemaah cintai, mempelajari ilmu tafsir ini, itu ya dulu sahibahu ala ma ya'tasim bi, akan menunjukkan orang yang belajar tersebut kepada apa? Apa yang dia bisa menyelamatkan dirinya dengannya dari dalalah. Apa dalalah? Dalalah. Kesesatan. Ya. Jadi dengan kita belajar Al-Quran, belajar tafsir, ya, kandungan ma'ani ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, berarti kita apa jemaah? Ya. Kita ditunjukkan kepada, berarti kita ditunjukkan kepada sesuatu yang bisa menjadi penyelamat, ya, diri kita dari kesesatan. Saya susah membahasakan, tapi antum paham gak maksudnya? Dengan kita belajar tafsir ini, ya, berarti dia menunjukkan kita untuk apa? Kepada sesuatu yang kita bisa membentengi diri dengannya dari apa aja? Dari kesesatan. Berarti kalau kita nggak belajar, kita dekat dengan apa? Kesesatan. Jelas maksudnya ya? Ya. Semakin getol kita belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, makin jauh kita dari kesesatan. Karena Quran tadi apa? Ditunjuk. Oh ini halal, ini nggak halal. Makan riba haram nggak tuh? Haram. Ada nggak petunjuknya di Quran? Biar kita hindari dia. Ada, ya baca, pelajari. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba misalnya. Banyak. Tuntunan apapun ada dalam Al-Quranul Karim, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi dengan kita belajar tafsir tersebut, tafsir Al-Quranul Karim yang mencintai, itu akan menunjuki orang yang belajar tersebut kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari kesesatan. Ya, bisa menyelamatkan dia dari kesesatan. Ya, dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dia belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka dia akan selamat dari kesesatan, tertunjuki kepada hidayah, kepada petunjuk. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surah Ali Imran ayat yang 101, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh dengan Allah di sini, sebagian ulama tafsir sebutkan berpegang teguh dengan apa? Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah Azza wa Jalla. Berpegang teguh dengan Al-Quran adalah berpegang teguh dengan Allah berarti. Ya, berpegang teguh dengan Allah berarti. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Faqad hudiya, maka sungguh dia apa? Telah diberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Berarti dengan dia berpegang teguh dengan Al-Quran yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, dia tertunjuki kepada hidayah dan dijauhkan dari apa? Dhalalah, lawanan daripada hidayah, kesesatan, lawanan daripada hidayah. Kemudian juga di dalam An-Nisa ayat 175 Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdiyahum ilaihi siratan mustaqima. Barang siapa, kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang-orang yang beriman, ya, terhadap Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengan Allah, termasuk berarti ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berarti berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla, sama, ya. Kemudian apa? Fasayudkhiluhum fi rahmati, maka Allah akan masukkan orang-orang tersebut ke dalam rahmatnya, ya Rabb. Dengan kita berpegang teguh dengan Allah, dalam artian kita berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Quranul Karim, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Ya, dekat dengan rahmat Allah berarti jauh dari laknat. Konsekuensinya begitu, jauh dari laknat. Kemudian ya, wa fadlin, dan juga Allah akan apa? Ya, masukkan dia ke dalam fadl, keutamaan, keistimewaan, karunia, ya, wa yahdihim, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka ilaihi, kepada Allah, jalan Allah, siratan mustaqim. Allah akan tunjukkan kepada jalan apa jemaah? Jalan yang lurus, berarti dia akan jauh dari dhalalah, kesesatan, dengan dia berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu Nabi kita SAW dalam hadis yang populer sekali, sering kita dengar, dan ini bagian dari khutbah beliau di Haji Wada yang sangat berharga sekali. Potongan dari khutbah beliau di haji perpisahan yang sangat berharga sekali. Beliau SAW di hadis Sahih Muslim, ya, dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah, di potongan khutbah perpisahan beliau di Haji Wada, haji terakhir, haji perpisahan,
beliau SAW dalam potongan sabda beliau mengatakan, "Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah." Ya, sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu atau apa yang kalian nggak akan pernah tersesat. Ya, setelahnya kalian nggak akan pernah tersesat. Ya, ini tasamtum bihi. Manakala kalian apa? Bila kalian apa? Berpegang teguh dengannya. Yaitu dengan apa aja? Al-Quran. Sering didengungkan oleh ustaz-ustaz kita. At-tamassuk bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Itu kan selalu didengungkan oleh dakwah kita ini jemaah. Pegang teguh Al-Quran dan sunnah. Ya, tambah lagi pemahaman salaful ummah. Pegang teguh dia mencintai sunnah. Gigit dia dengan geraham kita ibarat. Ya. Kemudian yang mencintai sunnah ta'ala kata Nabi SAW, apa itu yang selama kalian pegang teguh, kalian gak akan sesat. Dalam sebagian riwayat, taraktu fikum amrain, ya, lan tadillu ma in tamassaktum bima kitab Allah wa sunnati. Sering dengarkan hadisnya? Bahwasanya aku tinggalkan pada kalian, ibaratnya Nabi mau bilang, aku wariskan kepada kalian dua hal, yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, abadan, selama-lamanya, kalian tidak akan pernah apa? Tersesat. Apa dua warisnya? Kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah. Yang Abdullah bin Aun seingat saya ketika beliau mau wafat, pesan beliau apa jemaah? As-sunnah, as-sunnah. Ulang-ulang mulut beliau mengucapkan kata-kata as-sunnah, as-sunnah. Kalau mati di atas sunnah. Diucapin kata-kata sunnah sebelum wafatnya. Biar dengar tuh orang-orang. Semoga kita mati di atas Islam dan sunnah dan mencintai karena Allah. Banyak mati orang mati di atas Islam, belum tentu dia mati di atas sunnah. Padahal Islam adalah sunnah adalah Islam. Dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari di kitab beliau. Ya, Syarh Sunnah. Kemudian dia mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dikatakan bahwasanya apa? Ya, yang ditinggalkan tersebut, wasiat tersebut adalah kitab Allah. Pegang teguh dia. Kalian gak akan pernah sesat. Wa antum tus'aluna anni. Dan nanti kalian akan ditanya. Kalian semua, wahai umatku, akan ditanya tentang aku. Fama antum qailun. Kalian ngomong apa nanti ketika ditanya tentang aku? Kalian akan jawab apa nanti ketika ditanya tentang aku? Para sahabat yang waktu itu ada yang ribuan jumlahnya di Arafah waktu itu. Ada yang di atas kendaraan, ada yang di atas batu, duduk, ada yang berdiri dan seterusnya. Semua mengatakan ketika Nabi berkata, kalian akan ditanya tentang aku, kalian jawab apa nanti? Kalau udah pada mati kita nih. Ya, kita akan diinterogasi, dihisab nanti. Kalian akan ditanya tentang aku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalian jawab apa ya nanti? Lalu semua sahabat itu gemuruh di Arafah itu jemaah. Semua mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi, kami akan bilang, kami akan jadi saksi di hadapan Allah, engkau telah menyampaikan. Tidak ada satupun yang tersisa. Sampai bagaimana, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana burung mengapakkan sayapnya ketika terbang, ilmunya sudah diajarin oleh siapa? Nabi SAW. Apa yang enggak diajarin? Apa yang enggak dituntun? Ya, nyabut bulu ketek aja dituntun sama Nabi kita SAW. Masuk WC, keluar WC dituntun enggak? Apalagi yang lebih dari itu. Kami akan bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan. Ya, sudah tabligh, sudah menyampaikan. Wa addaita, dan kami akan bersaksi bahwasanya engkau telah menunaikan amanah. Addaital amanah, ibarat kau telah menunaikan amanat. Wa nasahta, kami juga akan bersaksi bahwasanya engkau telah menasihati umat. Kami akan bersaksi di hadapan Allah. Faqala bi usbu'ihi as-sababah. Maka Nabi SAW berkata dengan apa? Dengan telunjuk beliau. Sababah ini telunjuk. Ya, telunjuk. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang enggak boleh antum pakai cincin di mana? Ada yang pakai kan? Haram, enggak boleh. Enggak boleh pakai cincin di telunjuk. Adiknya yang ini, yang tengah jari tengah, abangnya. Haram. Bolehnya di mana? Bolehnya di mana pakai cincin? Di sini. Kanan lebih bagus, tapi kiri juga nggak masalah. Karena kadang Nabi juga kadang pakai bagian kiri. Cincin. Ya, mencintai sama taat. Ibu-ibu gimana? Kalau ibu-ibu gimana? Hah? Antum saking kayanya pusing naruh emas di mana? Taruhlah di istri antum. Sini.
harus semua, kakinya juga semua halal. Boleh insya Allah. Laki-laki cincin 2 jari ini. Jangan tengah, jangan ini, jangan abangnya lagi, jangan abangnya lagi. Jelas ini? Anak muda tuh sering saya lihat tuh. Gaya-gayaan. Gak tahu ilmunya. Pakai cincin juga butuh ilmu. Apa yang gak dijelaskan agama kita? Lengkap mencintai serta. Taib. Kemudian jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau mengangkat telunjuk beliau. Yarfa'uha ila sama. Beliau mengangkat kemana telunjuk beliau? Ke langit. Dengan mengatakan apa? Wa yumkutuha ilan nas. Kemudian beliau apa? Ginikan ke manusia. Apa? Yang kutuha. Setelah diangkat ke langit, terus ke bawah, ke hadapan manusia, di hadapan para sahabat. Karena beliau berdiri di atas batu, di Arafah, itu di bukit Arafah itu tinggi. Allahumma fashhad. Paham? Allahumma fashhad. Paham? Yang ketika beliau berdiri itu ada seorang sahabat, ya, yang menadah keringat beliau sallallahu alaihi wasallam bersama putranya yang masih kecil. Nadah keringat Nabi untuk dijadikan sebaik-baik minyak wangi. Antum siapa yang jual minyak wangi paling harum di sini, paling mahal? Gak bisa ngalahin aroma keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ummu Haram ketika Nabi Qailulah di rumahnya, netes itu keringat Nabi di bawah ranjangnya. Sampai Ummu Haram meninggal, aromanya gak hilang-hilang. Keringat kita gimana jalan? Allahu Akbar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, Allahumma syhad. Beliau angkat telunjuk beliau ke atas dan menyebut Allah. Berarti Allah di mana? Pak Ustadz, Pak Doktor, Pak MA, Pak Kiai viral. Di mana Allah? Nabi bilang Allahumma. Enggak, Allahumma fashhad. Tapi beliau bilang Allahumma fashhad. Berarti Allah di mana? Bahkan yang mengingkari Allah fis sama juga ketika dia ngomong Allah enggak nyadar telunjuknya. Paham enggak? Ya, anak enggak sebut namanya, antum paham sendiri lah. Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia paham gitu kan. Jadi jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi kita katakan Allahumma fashhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Pas nyebut Allah, nunjukkan Allah fis sama. Kemudian ketika mengatakan saksikan ya Allah, saksikan mereka. Maksudnya mereka mempersaksikan bahwasanya aku telah menyampaikan, telah menunaikan amanah, telah menasehati, dia mencintai semua. 3 kali beliau ucapkan seperti itu. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah apa? Selama kalian pegang teguh kitab Allah Al-Qur'an, kalian gak akan pernah sesat. Semakin getol kita belajar ilmu tafsir ini, tadabburi makna dan kandungan Al-Qur'an, kita semakin jauh dari kesesatan. Karena petunjuknya makin rame, makin banyak, makin luas, makin banyak. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ikhwatal Islam mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka kita juga bersaksi bahwasanya beliau telah menyampaikan, beliau telah menunaikan amanah, beliau telah menasihati, dan beliau telah meninggalkan bagi kita kitab, ya, yang mencintai Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yang kalau kita pegang teguh kitab tersebut yang beliau tinggalkan, maka kita akan terpelihara dari dhalalah, dari kesesatan. Dan ada ungkapan, dalil itu apa jemaah? Dalil itu apa? Kata nenek moyang, kata kiai, kata ustaz. Dalil itu apa? Yang antum tahu? Dalil itu apa? Dalil itu apa? Nah, firman Allah. Qala Allah terus. Qala Rasul. Itu dalil ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang berpisah dengan dalil, dia mufaraqah, berpisah dengan dalil. Dalil adalah apa? Al-Quran dan sunnah. Quran pertama, sunnah. Itu dalil. Yang muttafaq alaih, dan ketiga ijma' gitu ya. Tambahan gitu kan. Tapi yang otak, yang puncak, yang inti, dalil yang pertama apa? Al-Quran. Siapa kata Syekhul Islam Taimiyah berpisah dengan dalil, gak mau pakai dalil, dhallas sabil. Pasti dia sesat jalannya. Siapa yang bilang? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka kalau kita gak mau sesat, pegang dalil. Al-Quran, As-Sunnah. Yang mencintai bersama Allah ta'ala. Baik. Kemudian, ikhwatal Islam, saya singkat saja, masih ada penjelasan tapi saya singkat, tinggal 2 lagi.
bahwa min fadha'il tafsir, maksudnya di antara keutamaan kita belajar tafsir ini, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kita apa? Termasuk orang yang berarti bersahabat dengan Al-Qur'an. Dengan kita belajar ya tafsir Al-Qur'an, otomatis telah menjadikan kita sebagai apa? Sahabat Al-Qur'an. Karena ketika kita belajar tafsir, ya apa? Berarti kita apa? Ya, dekat dengan Al-Quran kan. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar Al-Quran. Berarti kita bercengkrama, bersahabat dengan Al-Quran berarti. Otomatis sudah kita dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran. Yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, maksudnya bahwa dengan kita belajar tafsir, sudah secara otomatis menjadikan kita bersahabat dengan Al-Quran. Antum belajar ngaji tafsir seperti ini, maka apa? Dengan secara otomatis kita telah bersahabat dengan Al-Quran yang Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Iqra'ul Quran." Otomatis kan nanti ketika kita belajar tafsir Al-Quran, kita baca ayatnya enggak? Baca dan tambah memahami lagi. Dia mencintai. Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran, ya, qiraah plus tadabbur, mempelajari dan seterusnya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, penolong, pengacara, pembantu, penolong. Buat siapa? Ashabih. Buat siapa? Sohibnya. Keren bahasa Nabi jemaah. Dia nggak bilang liqurra'ih, enggak. Lihuffadhih, enggak. Tapi liashabih. Karena Quran nanti akan datang ya pada hari kiamat menjadi syafaat buat siapa? Temannya, sahabatnya Al-Quran. Berusaha kita bersahabat dengan Al-Quran. Contoh Nabi kita SAW. Nabi kita SAW kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah SAW yaqra'ul Qur'ana fi hijri wa ana haid. Adalah beliau SAW membaca Al-Quran di atas pangkuanku. Dalam sebagian riwayat kepala beliau letakkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan beliau baca Quran. Sedangkan saya dalam kondisi haid. Ingin beliau bersahabat. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat beliau dan sahabat untuk keluarga beliau. Yang mencintai SWT. Ya. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi 3 malamnya itu untuk baca Quran. Jadi Abu Hurairah itu di rumahnya nggak pernah berhenti baca Quran. Dari jam sekian istrinya, jam sekian dia, jam sekian pembantu-pembantunya. Terus di rumahnya itu nggak ada apa, berhenti baca Al-Quran. Berusaha lah jemaah, berusaha. Ya, punya hizib sendiri di rumah itu. Kita baca Al-Quran, kitab kita Al-Quran yang cinta. Jangan sampai lewat 1 hari kecuali kita telah membaca Al-Quran. Walau beberapa ayat. Hasan Basri jemaah, beliau orang sibuk, ya, mengajar ilmu, mendidik ilmu dan seterusnya. Selevel Imam Nawawi saja dalam sehari itu 13 pelajaran. Beliau harus muter ngajar ibaratnya itu 13 pelajaran. Gimana selevel Hasan Basri rahimahullah ta'ala? Sibuk. Kalau 3 beliau pulang udah gak mampu rasanya mata baca Quran. Walau sepotong ayat gak mampu. Udah tiar-tiar dah. Saking capeknya. Apa yang beliau lakukan? Dia ambil mushaf, dibuka. Setelah itu apa? Tutup lagi. Buka. Lihat dong. Gak baca. Lihat dong. Yang penting setiap hari ada hubungan dengan Al-Quran. Bisa. Tapi jangan setiap hari jadi dalilin setiap hari. Hampir Ramadan itu ngibul itu namanya. Saya ikut satu lagi jemaah. Ya, jadi otomatis jemaah. Dan kita belajar tafsir ini berarti kita otomatis kita bersahabat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mencintai sonata. Ya, makanya ada ungkapan yang sering saya sampaikan ketika sebagian ulama ditanya, "Kaifa halus salaf ma'al Quran?" Gimana kondisi salaf bersama Al-Quran? Ya, haluhum al-Quran kahalikum ma'al jawal. Kondisi salaf, kedekatan salaf dengan Al-Quran itu sedekat kalian dengan HP kalian. Coba, yang paling dekat dengan kita hari ini siapa? Rata-rata HP, bahkan lebih dekat dibandingkan anak dan istri kita. Sampai sebagian anak ketika ditanya, "Cita-citamu apa, Nak?" "Cita-cita saya jadi iPhone." Gitu. Karena dia lihat bapaknya, ibunya itu lebih banyak, lebih asyik menimbang apa? iPhone-nya dibandingkan anaknya. Sampai makan pun harus sendiri. Sampai seorang anak ditanya, "Cita-citamu apa?" "Cita-citaku mau jadi apa?" iPhone. Allah Ustaz. Kalau kita sudah bisa dekat dengan Al-Quran, sedekat kita dengan HP kita hari ini.
Udah sahib, udah ashab, itu udah keren, udah sahib Quran, luar biasa sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Malik rahimahullah ketika adik perempuan ditanya, apa kesibukan Imam Malik kalau lagi di rumah? Bedakan antara kesibukan kita di rumah dengan Imam Malik ketika di rumah. Apa jawaban adik perempuannya Imam Malik? Kesibukannya nggak jauh dari apa? Al-mushaf wa tilawah. Al-mushaf wa tilawah. Tangan beliau nggak pernah lepas dari apa? Mushaf dan tilawah. Nggak kayak kita aja. Mudah-mudahan kalau kita nggak bisa persis seperti mereka, paling tidak apa? Nyerempet lah, tasyabuh. Kemudian, ikhwatal Islam yang saya cintai SWT, lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau masuk ke dalam penjara, bolak-balik ke penjara. Ya, terutama propagandanya orang-orang sufi di zaman beliau. Ya, ngojok-ngojokin pemimpin, pemerintah waktu itu untuk menjebloskan Syekhul Islam ke penjara. Bolak-balik. Kadang 2 tahun, kadang setahun, kadang 2 bulan, kadang 3 hari, kadang sehari keluar. Bolak-balik, fitnah demi fitnah. Coba. Kita sekarang dakwah hari ini lumayan enak lah jemaah. Dibandingkan mereka dulu berat. Ujiannya berat. Sampai Ibnu Qayyim itu merasakan dunia ini sempit rasanya. Ujian banyak memegang sunnah di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Penjajahan Tartar di Baghdad. Oh berat ujian. Ya, untuk ngaji itu Masya Allah berat. Sekarang enak. Kita ngaji anteng. Gak ada intimidasi. Gak ada ancaman. Dulu ngaji belajar kondisi perang. Jihad. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jemaah. Tapi Ibnu Qayyim katakan, ya ketika kami merasakan dunia terasa sempit dan seterusnya, tapi ketika kami datang kepada guru kami Syekhul Islam, baru melihat tampangnya saja udah hilang semua. Himpitan-himpitan. Belum ngomong, baru melihat doang. Ya. Dan wali Allah itu kalau dilihat menjadikan kita ingat Allah itu. Mungkin sudah lihat wali Allah. Kalau melihat dia ingat utang, lihat dia ingat permainan, lihat dia ingat dunia ada teman yang baik itu yang kalau kita lihat langsung ingat apa? Haji, ingat akhirat, ingat Allah mencintai SWT. Baik. Jadi ketika beliau masuk penjara, ya, dan Allah bukakan bagi beliau di penjara itu pintu-pintu ilmu dengan beliau menalaah Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dan seterusnya jangan mencintai di dalam penjara. Dibukakan di dalam penjara itu pintu-pintu ilmu yang nggak terbuka sebelumnya. Karena beliau bisa fokus di dalam penjara. Jemaah. Makanya sebagian mereka dulu malah masuk penjara itu kayak apa jemaah? Bukan pengasingan, tapi refreshing. Kayak refreshing bagi mereka. Ya. Subhanallah. Syekhul Islam seperti itu jemaah. Karena bisa fokus. Ya. Nggak terlalu banyak urusan sama manusia. Bisa fokus dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Banyak pintu-pintu ilmu Quran. Beliau apa? Beliau dapatkan ketika beliau mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran. Bahkan seingat saya kalau nggak salah 81 kali ya. Syekhul Islam di penjara itu khatam Quran. Kita nggak di penjara, nggak khatam-khatam. Ya toh, ya. Itu yang terakhir beliau wafat itu ketika baca surat Al-Qamar kan. Akhir-akhir surat Al-Qamar. Wafat beliau. Beliau apa? Di dalam penjara mendapatkan pintu-pintu ilmu tentang tafsir itu. Seabrak-abrak beliau telah ulang lagi. Beliau tadabburi. Masya Allah banyak sekali keluar faidah-faidah. Ya, sehingga beliau menyesal rahimahullah taala aja mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan nadimtu ala tadyi'i au aktsari awqati fi ghairi ma'anil Quran. Aku menyesal aku telah menyanyiakan banyakkan waktuku selain pada memahami daripada ayat-ayat atau makna-makna Al-Quran alias tafsir. Makanya beliau enggak punya kitab tafsir yang kita ada tafsir Syekhul Islam ada enggak? Enggak ada. Padahal beliau jago tafsir, ulama tafsir. Ya, bahas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa saja itu sekitar 35 buku tebal-tebal itu habis untuk mencatat faedah dari hanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nafsirin Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu buku tebal-tebal habis untuk. Bahkan tafsir surah Al-Fatihah saja berbulan-bulan enggak kelar-kelar itu di bawah kubah Bani Umayyah. Enggak selesai-selesai setiap hari Jumat padahal tafsir pelajaran. Enggak kelar-kelar tafsir Fatihah tok. Bayangkan. Mencintai. Makanya saya bilang tadi belum tentu ya juz 30 ini selesai kita masih hidup. Orang tahu. Ya, ilmunya ada di sisi Allah. Mudah-mudahan selesai kita masih sehat. Dan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, beliau menyesal. Selevel beliau menyesal. Gimana dengan kita aja mencintai? Terakhir. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dengan kita mempelajari tafsir ini, Al-Quran, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
berarti kita dimasukkan insyaallah ta'ala dalam golongan atau rombongan sebaik-baik umat. Dengan kita belajar tafsir Al-Quran, memahami makna dan kandungan Al-Quran, kita insyaallah akan dimasukkan ke dalam rombongan, golongan sebaik-baik umat ini. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian dalam hadis ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diterima juga dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Abu Abdurrahman As-Sulami ini jemaah gurunya Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Ya. Gurunya Asim. Asim ini kan bacaan kita ya. Riwayat Hafs an Asim. Hafs ngambil dari Asim. Asim ngambil dari dua sahabat, dua guru. Dari Zur bin Hubaish, yang Zur bin Hubaish tabi'in ini ngambil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga Asim ngambil dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ngambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud sama Ali bin Abi Thalib ngambil dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Berarti belajar tafsirnya masuk enggak dalam hadis ini? Sebaik-baik kalian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini yang menjadikan Abu Abdurrahman As-Sulami yang mencintai SWT rela duduk mengajar Al-Quran dari zaman kekhilafahannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf. Terus istiqomah duduk ngajarin Al-Quran. Makanya nasihat saya bagi antum yang hafidh ya, yang punya ilmu tentang Al-Quran, istiqomah. Kalau bisa punya pondok pesantren tahfiz gitu kan, untuk ngajarin Quran. Insyaallah mengikuti jejak Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala, tabi'in besar yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Beliau menyebutkan bahwa dulu para sahabat yang mengqiraahkan kami Quran, yang kami ambil qiraat dari mereka, ilmu Al-Quran dari mereka, mereka menceritakan pada kami, mereka dulu kalau belajar Quran sama Nabi, belajarnya berapa jam? Gimana dulu? 10 ayat dulu. Dan mereka nggak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sampai apa jemaah? Sampai mereka benar-benar ilmui 10 ayat tersebut, kemudian disertai dengan amalin yang 10 ayat itu. Kalau sudah dibarengi ilmu dan amal terhadap 10 ayat tersebut, baru mereka beranjak ke 10 ayat berikutnya. Begitu ceritanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan dan keistimewaan belajar tafsir Al-Quran yang mencintai SWT. Pada pertemuan akan datang, insya Allah tidak bertele-tele, kita langsung masuk di tafsir surat An-Naba, insya Allah ta'ala, amma yatasa'alun, dan seterusnya. Saya mohon maaf atas kekurangan ilmu dan kecetekan ilmu. Semoga Allah menambah ilmu kita semua yang mencintai SWT dan menolong kita untuk beramal. Untuk saat ini, untuk pertemuan perdana ini sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan mudah-mudahan memotivasi kita untuk semakin dekat dan dengan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.